Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semuanya? Apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kami akan membahas mengenai materi yang berjudul Sistem Ekonomi Islam di Indonesia. Bersama dengan saya Maya Ayuningsih dan partner saya Inamul Hasan. Inilah pembahasannya. Pada masa Rasulullah SAW, Nabi Muhammad memimpin masyarakat Islam yang memiliki sistem ekonomi yang unik dan terintegrasi dengan ajaran agama. Prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam seperti keadilan, kebebasan, kemandirian, kesederhanaan, dan tanggung jawab sosial diterapkan dan diimplementasikan pada saat itu. Setelah masa Rasulullah, perkembangan sistem ekonomi Islam berlanjut dalam kerajaan-kerajaan Islam pada abad pertengahan, seperti Kerajaan Umayyah dan Kerajaan Abbasiyah. Pada saat itu, sistem ekonomi Islam terus berkembang dan mengalami perkembangan dalam hal kebijakan fiskal, moneter, dan perdagangan. Pada abad ke-19 dan 20, terjadi pergeseran besar dalam sistem ekonomi dunia, yaitu dengan munculnya sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Hal ini memicu debat tentang keunggulan dan kelemahan masing-masing sistem ekonomi. Dalam hal ini, sistem ekonomi Islam mulai menjadi perhatian dan diakui sebagai alternatif yang layak bagi sistem ekonomi yang lain. Pada saat ini, sistem ekonomi Islam sedang berkembang dan mengalami perkembangan dalam berbagai bidang, seperti keuangan, perbankan, dan perdagangan. Banyak negara-negara Muslim dan institusi-institusi keuangan Islam memperkenalkan produk-produk dan layanan-layanan berbasis syariah untuk meningkatkan perekonomian dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, sistem ekonomi Islam masih mengalami beberapa tantangan, seperti kurangnya pemahaman yang jelas tentang prinsip-prinsip dan aplikasi sistem ini, serta masih rendahnya penerimaan dan partisipasi masyarakat dalam sistem ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk memperluas pengetahuan dan mempopulerkan sistem ekonomi Islam sebagai alternatif yang berkualitas bagi masyarakat. Apa sih sistem ekonomi itu? Menurut Karl Marx, sistem ekonomi adalah suatu sistem sosial yang memiliki mekanisme produksi dan distribusi barang dan jasa. Sedangkan menurut Adam Smith, sistem ekonomi adalah suatu sistem yang menentukan bagaimana sumber daya dan produk dikombinasikan dan didistribusikan melalui mekanisme sistem ekonomi. Kemudian menurut John Keynes menyatakan bahwa sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur bagaimana sumber daya dikombinasikan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan mencapai tujuan sosial. Semuanya menyatakan bahwa sistem ekonomi adalah suatu sistem yang meregulasi produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dalam masyarakat. Pengertian sistem ekonomi Islam. Sedangkan pengertian sistem ekonomi Islam menurut para ahli yaitu yang pertama, menurut Al-Ghazali, menyatakan bahwa sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem yang didasarkan pada ajaran-ajaran Islam yang memiliki tujuan mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Menurut Syekh Ahmad Khan menyatakan bahwa sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem yang memadukan prinsip-prinsip keadilan dan kebajikan dengan mekanisme sistem ekonomi untuk mencapai keseimbangan dan kesejahteraan bagi semua pihak. Yang ketiga, menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyatakan bahwa sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem yang mengacu pada ajaran-ajaran Islam dan memiliki tujuan mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, dinasikan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan mencapai tujuan sosial. Kelembagaan sistem ekonomi di Indonesia menjadi 3. Yang pertama itu adalah Bank Syariah. Bank Syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang berorientasi pada laba atau profit, yang labanya itu bukan hanya untuk kepentingan pemilik atau pendiri, tetapi juga sangat penting untuk pengembangan usaha bank syariah. Laba bank syariah diperoleh dari selisih antara pendapatan atas penanaman dana dan biaya-biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Bank sebagai suatu lembaga keuangan yang salah satu fungsinya menghimpun dana masyarakat harus memiliki suatu sumber untuk menghimpun dana sebelum disalurkan kembali ke masyarakat. Oleh karena itu, manajemen bank harus menggunakan semua perangkat operasionalnya dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat. Salah satu perangkat yang sangat strategis dalam menopang kepercayaan itu adalah permodalan yang memadai. Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi keuangan atau financial intermediary institution yang kegiatan operasionalnya bebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh Islam, yaitu maisir,
goror, riba, riswah, dan batil. Dengan demikian, berbeda dengan bank konvensional yang kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip bunga. Tujuan dari pendirian bank-bank Islam umumnya adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip Islam, syariah, dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait agar umat terhindar dari hal-hal yang bersifat maisir dan riba. Oke, selanjutnya Baitul Mal wat Tamwil. BMT merupakan singkatan dari Balai Usaha Mandiri Terpadu, yaitu sebuah lembaga usaha ekonomi rakyat kecil yang di dalamnya beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memiliki misi dalam membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dalam struktur masyarakat madani yang mengedepankan keadilan dalam kemakmuran orang-orang yang bersangkutan di dalam kegiatan. BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas ekonomi demi kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sistem perekonomian yang dianut pun menggunakan sistem syariah yang menjalankan bisnis berlandaskan pada prinsip bagi hasil dan jual beli yang biasa disebut dengan musyarakah, mudarabah, bai'u bisaman ajil, al-qardul hasan, dan lain-lain, tanpa mengadakan sistem bunga atau riba sedikit pun. Wakaf merupakan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Adapun tujuan umum wakaf adalah bahwa wakaf memiliki fungsi sosial. Allah memberikan manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam. Dari sinilah kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda di antara masing-masing individu. Adapun fungsi wakaf ialah dengan adanya wakaf terciptanya sarana dan prasarana bagi kepentingan umum sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama baik dalam hal ibadah ataupun dalam hal muamalah. Selanjutnya adalah keadilan ekonomi berdasarkan ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berdasar pada Al-Quran dan hadis yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia maupun di akhirat. Pada aras pemenuhan kebutuhan manusia, ekonomi syariah sejatinya sama dengan ekonomi konvensional. Bedanya, ekonomi syariah tidak hanya berdasarkan kebutuhan manusia di dunia, namun juga di akhirat. Dimensi dunia dan akhirat inilah yang membedakan dengan ekonomi konvensional. Setidaknya ada 3 asas filsafat ekonomi syariah. Yang pertama adalah semuanya yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanyalah khalifah yang memegang amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakan miliknya, sehingga segala sesuatu harus tunduk pada Allah sebagai sang pencipta dan pemilik. Menurut Quran surat Al-Najm ayat 31. Selanjutnya yang kedua yaitu untuk melaksanakan tugasnya sebagai khalifah Allah, manusia wajib tolong-menolong dan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk beribadah hanya pada Allah. Yang ketiga, beriman pada hari kiamat yang merupakan asas penting dalam sistem ekonomi syariah, yaitu dengan keyakinan seperti ini, tingkah laku manusia akan dapat terkendali, sebab ia sadar bahwa semua perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kelak. Pembahasan selanjutnya mengenai peran negara dalam sistem ekonomi Islam. Peranan pemerintah sangat penting untuk lebih menjamin berjalannya mekanisme sistem ekonomi secara sempurna. Rasulullah SAW sendiri telah menjalankan fungsi sebagai pengawas sistem ekonomi dalam hal ini, yaitu pasar atau al-hisbah, yang kemudian banyak dijadikan acuan untuk peran negara terhadap sistem ekonomi. Pemerintah mempunyai peranan penting dalam mewujudkan sistem ekonomi yang islami. Intervensi pemerintah dalam sistem ekonomi bukan hanya bersifat temporer dan minor. Pemerintah bukan hanya sebagai wasit atau permainan sistem ekonomi, tetapi ia akan berperan aktif bersama pelaku-pelaku sistem ekonomi yang lain. Pemerintah dapat bertindak sebagai perencana, pengawas, pengatur, produsen sekaligus konsumen bagi kegiatan ekonomi. Peran pemerintah dalam sistem ekonomi ini secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, perannya berkaitan dengan implementasi nilai dan moral Islam. Yang kedua, perannya ini berkaitan dengan teknis operasional mekanisme sistem ekonomi.
Jadi kesimpulannya adalah sistem ekonomi Islam memiliki beberapa lembaga yang mendasar, antara lain yang pertama adalah Bank Syariah yang menyediakan layanan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti pembiayaan berbasis mudharabah dan musyarakah. Yang kedua adalah Baitul Mal yang bertujuan untuk mengelola dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Yang ketiga adalah wakaf yang memfasilitasi pengelolaan harta benda yang diwakafkan untuk kepentingan umum. Lembaga-lembaga ini berfungsi untuk mewujudkan tujuan utama sistem ekonomi Islam, yaitu kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Tujuan ekonomi Islam lebih memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Penegakan keadilan sosioekonomi Islam dilandasi oleh rasa persaudaraan atau ukhuwah, saling mencintai atau mahabbah, bahu-membahu atau takaful, dan saling tolong-menolong atau ta'awun, baik antara si kaya dan si miskin maupun antara penguasa dan rakyat. Sekian pembahasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.